Alma and the Wolf adalah film misteri horor psikologis yang mengupas tema kesedihan, rasa bersalah, dan kaburnya batas antara kenyataan dan delusi. Film ini menggabungkan unsur-unsur fitur makhluk dan horor rakyat dengan studi karakter psikologis. Film ini mengeksplorasi apakah serigala itu benar-benar ancaman supernatural, manifestasi dari kondisi mental Ren yang menurun, atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Narasinya seringkali sengaja mengaburkan batasan antara apa yang nyata dan apa yang ada di kepala Ren, yang menyebabkan pengalaman mengacaukan pikiran bagi penonton. Pada akhirnya, Alma and the Wolf berkisah tentang kegilaan Ren saat ia menghadapi iblis dalam dirinya dan konsekuensi dari tindakannya, sembari mencoba memahami kejadian aneh yang terjadi di sekitarnya. Film ini bertujuan untuk membuat penonton mempertanyakan sifat sebenarnya dari kengerian itu dan keandalan sudut pandang sang protagonis. Film ini berpusat pada Ren Akchort, seorang deputi serif setengah baya yang bercerai dan berjuang melawan kecanduan. Dia tinggal di kota pesisir fiksi Spiral Creek, Oregon. Suatu hari, saat berdiri sendirian di lapangan terbuka, Ren mendengar suara-suara samar di kepalanya yang mendesaknya untuk mencari di antara pepohonan. Sambil mencengkeram balon merah besar, dia tiba-tiba terganggu oleh panggilan mendesak dari kantor polisinya, yang mendorongnya untuk bergegas ke tempat kejadian perkara. Dalam perjalanannya, Ren bertemu dengan Alma, mantan teman sekelasnya yang berlumuran darah dan memegang sesuatu yang gemetar di tangannya. Terganggu dan tampak terguncang, Alma menjelaskan bahwa dia mabuk saat berjalan pulang ketika sekelompok kambing dan seekor serigala menyerang dan membunuh anjingnya. Dia mengenang masa-masa sekolah mereka yang menyenangkan dan memohon Ren untuk membantunya dengan membunuh serigala. Malam itu, saat Ren berdiri di luar rumahnya, dia mengalami halusinasi yang mengganggu tentang seorang anak laki-laki dengan wajah yang cacat. Pikirannya terganggu saat rekannya, Murph, mendekat. Bersama-sama, mereka bertemu dengan sekelompok orang mabuk, yang diperingatkan Ren dengan tegas. Kemudian, Ren dan Murph menonton pertandingan bisbol penting yang menampilkan putra Ren, Jack. Setelah tim Jack menang, Ren menemuinya bersama ibu Jack, Connie, dan suaminya. Ren memberi selamat kepada putranya, memberinya balon merah yang dijanjikannya kepada Jack setelah kemenangan regional selama masa kecilnya. Ayah tiri Jack, yang gelisah, menyambar balon itu, menyebabkannya meletus. Connie kemudian mengingatkan Ren bahwa gilirannya untuk merawat Jack malam itu, dan Ren berjanji untuk menemui putranya lagi malam berikutnya. Ren pulang larut malam, masih minum dan dihantui oleh kenangan pertemuannya dengan Alma. Tiba-tiba, dia melihat seekor kambing berdiri di tengah jalan. Merasa tidak nyaman, Ren keluar dari mobilnya, tetapi kambing itu langsung menghilang. Ia mencari di area berumput luas di dekatnya dan menemukan sisa-sisa anjing Alma yang berlumuran darah, beserta kalung dan tanda namanya. Seekor serigala kemudian mendekatinya, mengingatkan Ren akan janji yang dibuatnya kepada Alma. Alih-alih menyerang, Ren malah menakut-nakuti serigala itu. Namun, situasi memanas ketika manusia serigala besar tiba-tiba muncul, menuduh Ren serakah. Ia serakah seperti biasa dan menginginkan sesuatu. Karena ketakutan, Ren melarikan diri ke rumahnya, di mana ia menerima telepon dari Jack, yang khawatir tentang ayahnya. Keesokan paginya, kepala polisi memberi selamat kepada Ren atas kemajuan Jack, tetapi memberitahunya bahwa ia harus bersaing dengan Murph untuk posisi letnan. Merasa putus asa, perhatian Ren teralih ketika Alma tiba di kantor polisi dan mengundangnya makan malam. Ia mengingatkan Alma bahwa ia sudah menikah, tetapi Alma mengoreksinya, mengatakan bahwa ia sudah bercerai dan bahwa istrinya telah melupakannya.
Malam itu, Ren bersiap untuk jalan-jalan, tetapi merasa tidak nyaman. Suara-suara bergema di benaknya, memicu kilas balik serigala besar itu. Ia tersentak saat putranya, Jack, menyapanya. Merasa bersalah karena meninggalkan Jack untuk kencannya, Ren terhibur oleh dorongan putranya. Makan malam bersama Alma dimulai dengan kaku saat mereka mengenang masa SMA mereka. Alma bertanya apakah Ren pernah punya perasaan padanya, tetapi ia menghindari menjawab. Saat Ren menumpahkan saus, Alma segera meyakinkannya. Sementara itu, Jack pulang ke rumah bersama anjingnya, Rocky, saat serigala besar itu muncul di dekatnya. Keesokan paginya, Ren bangun dan berbagi momen mesra dengan Alma, keduanya berjanji untuk bertemu lagi. Kegembiraannya memudar saat ia menerima telepon dari kantor polisi bahwa Jack tidak pernah pulang. Sambil menggaruk lehernya dengan gugup, Ren melihat darah di tangannya. Connie menawarkan tisu dan bertanya kepadanya tentang putra mereka. Saat Ren mengakui bahwa ia pergi berkencan dengan Alma, Connie marah, kesal karena ia meninggalkan Jack sendirian. Kepala polisi mengungkapkan bahwa tubuh Rocky yang dimutilasi ditemukan di Buena Vista. Ada serigala di luar sana. Benar sekali. Bagaimana kau tahu? Uren ingat anjing Alma diserang serigala di sana, tetapi kekhawatirannya dikesampingkan. Kepala polisi menugaskan detektif Murph untuk menangani kasus tersebut, tetapi Uren bersikeras untuk ikut mencari. Dia anak buahku. Aku akan menemukannya. Kepala polisi setuju, membiarkan Uren bekerja sama dengan Murph. Saat mereka bersiap untuk pergi, mereka melihat seorang pria tidak menentu bernama Ashley dibawa ke kantor polisi. Ashley tampak tidak waras, berteriak karena kepanasan sebelum muntah di sepatu Uren. Setelah bersih-bersih, Uren berangkat bersama Murph untuk mencari putranya yang hilang. Putus asa, Uren memohon kepada serigala untuk menyelamatkan putranya. Tetapi serigala itu menuduh Uren serakah dan menunjuk ke arah danau. Di sana, Uren melihat sekilas tubuh putranya yang tak bernyawa di bawah permukaan air. Ketakutan, Uren terbangun dari mimpi buruknya.
Ia membangunkan Murph untuk memberitahu bahwa Jack telah tenggelam. Segera setelah itu, kepala polisi tiba di danau dengan tim penyelam untuk melakukan pencarian menyeluruh. Tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Melihat betapa stresnya Warren, kepala polisi memerintahkannya untuk pulang dan beristirahat. Anda hanya perlu beristirahat. Kembali ke rumahnya, Warren merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat sesuatu yang sedang dimasak di dalam oven dan saat membukanya, ia terkejut melihat daging cincang yang tiba-tiba menggeram padanya. Ketakutan, Warren berteriak saat Alma mendekat sambil menghunus pisau. Beberapa saat kemudian, daging cincang itu tampak normal kembali. Alma menenangkannya dan mereka berbagi momen yang hening. Merasa rentan, Warren membuka diri kepada Alma tentang masa lalunya yang menyakitkan. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah mengenal orang tua kandungnya, dan bahwa putranya adalah satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai. Ia menjelaskan bagaimana istrinya Connie meninggalkannya, membawa serta putra mereka. Alma dengan lembut menunjukkan bahwa Warren mungkin memproyeksikan ketakutan masa kecilnya kepada Jack, yang tidak adil. Warren menjadi gelisah saat Alma tiba-tiba memanggilnya babi kecil yang rakus. Dasar babi kecil yang rakus. Saat itu, teleponnya berdering. Alma meneleponnya. Warren terkejut mendengar kabar dari Alma saat ia berada di rumahnya. Saat Warren menoleh ke belakang, Alma dari kamar tidurnya berubah menjadi monster dengan kepala dilalap api. Makhluk itu menyerang Warren, yang membela diri. Aku ingin anakku kembali. Wujud mengerikan Alma menuduhnya serakah. Dia akan datang untukmu. Dia akan datang untuk kalian semua. Sudah terlambat. Warren menyerang monster itu, menyebabkannya melarikan diri dari rumah. Dia mengikutinya, tetapi anehnya tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia bergegas ke kantor polisi. Awalnya, tempat itu tampak kosong, tetapi suara-suara aneh bergema di benaknya. Segera, Warren bertemu dengan kepala polisi, yang mengundangnya untuk duduk. Masih dalam keadaan delusi, Warren mendesak kepala polisi untuk bergabung melawan serigala. Murph tiba dan kepala polisi mengungkapkan bahwa mereka menemukan tubuh Ashley dengan tengkorak yang hancur. Yang terpenting, darah Jack ditemukan di dekatnya. Ada darah di mana-mana. Darah Jack ada padanya. Meskipun keberadaannya membingungkan mereka. Warren terganggu oleh putri kepala polisi, Pam, yang tampak sakit. Dia bergabung dengan mereka tetapi segera muntah, mengeluh kepanasan. Dia harus mengurungnya sekarang juga. Pakaian Warren ternoda, jadi dia membersihkannya. Tiba-tiba lampu padam. Keluar dari kamar mandi, dia mendengar suara-suara menakutkan yang menghilang saat petugas mengelilinginya. Mereka menangkap Warren, menyatakan Alma menemukan senjata pembunuh dengan sidik jarinya. Warren menyangkal tuduhan tersebut, menyalahkan serigala dan kambing. Hentikan serigala ini sekarang. Rekan-rekannya menganggapnya gila dan Murph memborgolnya. Sementara seorang rekan petugas tiba-tiba jatuh sakit, mengalihkan fokus semua orang. Aku payah. Pam muncul dan mengalami transformasi mengejutkan menjadi seekor kambing. Dengan nada mengancam, dia memperingatkan bahwa serigala akan datang untuk menangkap mereka semua. Dia datang untukmu. Dia datang untuk kalian semua. Murph mencoba campur tangan dan menghentikannya dari menyerang, tetapi menyadari senjatanya tidak terisi. Dalam bentuk kambingnya, Pam menyerang Murph, menyebabkannya pingsan. Pada saat itu, petugas lainnya mulai berubah menjadi seekor kambing juga. Sementara itu, kepala polisi dan Warren mencoba keluar dari kantor polisi, hanya untuk menemukan bahwa mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk seperti kambing ini. Karena ketakutan, mereka kembali ke dalam. Tak lama kemudian, kepala suku itu mulai berubah dan mendesak Warren untuk melarikan diri. Ia memerintahkan Warren untuk mencari serigala itu dan membunuhnya. Tanpa ragu, Warren menyelinap pergi melalui saluran ventilasi. Mengikuti jalan setapak menuju danau, Warren segera bertemu dengan serigala dan para pengikutnya. Dengan putus asa,
Wuren menanyai serigala itu tentang keberadaan putranya. "Di mana Jack? Anda tahu di mana?" Serigala itu hanya menunjuk ke arah danau dan mengatakan bahwa Wuren sudah tahu tentang Jack. Tiba-tiba, Wuren terlempar ke dalam air sambil berteriak ketakutan. Dalam kilas balik, Jack sedang berjalan pulang dengan anjingnya ketika Wuren tiba-tiba muncul. Jack dibujuk oleh Wuren untuk ikut berenang di danau terdekat. Meskipun awalnya Jack enggan, Wuren bersikeras dan mereka mulai memainkan permainan kejam yang disebut Wolf and Weasel. Selama pertemuan itu, Wuren mempertanyakan minat Jack pada bisbol, karena sudah tahu bahwa Jack meninggalkan olahraga itu untuk menekuni drum. Dikuasai oleh amarah yang meluap, Wuren menyerang dengan keras dan menenggelamkan Jack. Mendengar keributan itu, Ashley datang untuk menyelidiki. "Saya tidak mengatakan apa-apa." Sosok serigala kemudian mengingatkan Wuren tentang identitasnya sendiri sebagai serigala, membangunkannya dari mimpi buruk ini. Dihantui kenangan bersama Alma, Wuren membuat secangkir teh untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari darah menodai tengkuknya, luka yang ia ingat pernah dialaminya saat Jack berjuang melawan tenggelam. Saat ia melihat balon merah itu, ia dihadapkan dengan penglihatan putranya yang sudah meninggal di dalam rumah. Tiba-tiba Wuren mendengar suara-suara di luar dan melangkah keluar untuk mendapati dirinya dikelilingi oleh petugas polisi. Ia baru sadar bahwa Alma bukanlah orang yang berjuang melawan alkoholisme. Ia sendirilah yang berjuang melawannya. "Kau ingin memberitahuku apa yang terjadi? Aku mabuk." "Itulah yang terjadi." Alma, seorang petugas yang terus-menerus mendorongnya untuk mengubah hidupnya, meyakinkan Wuren bahwa dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika ia ada di dalamnya. Namun, terganggu oleh halusinasi serigala yang mendesaknya untuk menyelamatkan semua orang, Wuren akhirnya mengambil pistol Murph dan mengakhiri hidupnya sendiri. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.